Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Bagus Lamba dengan NIM 22 Baik, di sini saya melakukan observasi pada sebuah bengkel yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah teknologi elektronik, di mana saya melakukan observasi di sini pada bengkel ada servis yang berada pada daerah Tapik. Baiklah, di sini saya akan melakukan observasi pada sistem airbag pada mobil Pajero yang pada ini terdapat di sini. Ini merupakan airbagnya untuk ibu pengemudi, untuk pada supir dan untuk penumpangnya terletak di sini. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu airbag. Airbag adalah suatu alat yang mengurangi resiko cedera pada saat terjadi kecelakaan atau benturan yang sangat keras, yang dimana ketika terjadi benturan yang sangat keras nanti ada sebuah pengembangan kantong udara, yang dimana nanti ketika terjadi kebenturan maka airbag ini atau kantong udara tersebut akan keluar apabila sensor mendapatkan info terjadi benturan yang sangat keras, yang dimana untuk pengemudi airbag yang akan keluar pada setir ini, dan untuk penumpang keluar pada di atas dashboard itu. Baiklah, sistem airbag ini adalah suatu perlengkapan tambahan fungsi pengekang dan pelindung pada seal. Karena alasan bahwa nama sistemnya sudah ada, maka sebagai akronomnya ada suplementasi recentration system atau SRS airbag. Fungsi airbag sendiri ialah yang pertama itu meredam energi kinematik penumpang. Yang kedua, melindungi penumpang dari benturan dengan interior trim. Yang ketiga yaitu melindungi penumpang dari pecahan kaca. Yang keempat, mengurangi tertekuknya leher. Efek sistem keselamatan mengurangi resiko kecelakaan fatal pada saat terjadi kecelakaan. Pada airbag ini ketika terjadi benturan ini bisa melindungi atau mengurangi resiko terjadi cedera serius pada kepala dan bahu, dikarenakan memang efek ketika benturan itu sangat keras, itu tidak dapat dielakkan lagi untuk atau menahan benturan yang sangat keras tersebut. Apabila kita tidak menggunakan seatbelt, maka ketika terjadi benturan yang sangat keras, badan kita akan terpental atau terdorong ke depan atau terpental ke depan karena benturan yang keras itu. Makanya pada setiap mobil diperlukan airbag system, karena untuk sebagai pelindung tambahan apabila kita tidak memakai seatbelt. Tapi apabila kita menggunakan seatbelt itu lebih baik, dikarenakan seatbelt dapat menahan kita ketika jadi benturan, dan kemudian airbag juga akan membantunya untuk tidak terjadi benturan apabila supir terbentur dengan setir dan penumpang sebelah kiri, agar tidak terbentur dengan dashboard. Baik, kategori airbag sistem ini ada dua. Yang pertama ialah tipe single sensor dan yang kedua ialah tipe multi sensor. Yang dimana di sini tipe single sensor ini terintegrasi dengan sensor yang di dalam airbag control module. Yang dimana di dalam acu terdapat sensor yang mengukur benturan dari depan, belakang, kiri dan kanan. Sedangkan multi sensor atau tipe front sensor itu di dalam acunya terdapat sensor yang mengukur benturan dari sisi depan, belakang, samping, kiri dan kanan. Yaitu kanan dan kiri. Airbag meletus ditentukan oleh sensor yang membandingkan sisi mana yang mengalami benturan tersebut. Prinsip kerja dari airbag sistem ini sendiri ialah pertama yaitu terjadi benturan, crash atau kemudian singseng, kemudian decision, kemudian development. Yang dimana di sini urutan terjadinya meletusnya airbag itu ketika terjadi benturan, masing-masing sensor akan mengukur benturan tersebut. Hasil pengukuran dikirim ke acu, lalu acu akan menganalisa benturan tersebut, apakah perlu dikeluarkannya airbag, perlu meletus atau tidak. Jika perlu meletus, acu akan memberikan perintah atau memberikan suplai arus kepada modul untuk dikembangkan. Setiap modul akan meletuskan airbag melalui arus listrik yang disuplai. Kemudian airbag akan meletus dan menggelembung untuk melindungi penumpangnya dan supirnya. Dikarenakan airbag meletus pada saat mobil melaju atau mengembung sedikit,
mengambung sedikit sehingga akan membahayakan penumpang daripada melindungi. Benturan tersebut benturan dari bawah, bagian atas, dengan benturan bagian samping. Dan tentunya jika airbag ini terlalu sensitif dengan benturan, maka kemungkinan tidak bisa meletus pada saat terjadi benturan kuat. Karena itulah lembaga peneliti menentukan kapan airbag akan meletus berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman. Baiklah, untuk materi yang kedua saya saat melakukan observasi pada bengkel yang saya ingin jelaskan ialah tentang power window dan center lock atau door lock. Yang pertama itu power window, yang dimana power window ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan kaca pada mobil secara elektronik, yang dimana setiap pintunya bakalan ada tombol untuk menaikkan dan menurunkan kaca tersebut pada bagian pintu kanan maupun pintu kiri pada mobil. Kemudian ialah yang komponen-komponen utama pada power window sendiri ialah ada baterai, kemudian ada ignition switch, kemudian ada fuse atau jog, kemudian ada power main relay, kemudian ada power window master switch, kemudian ada power window relay atau yang bekerja untuk otomatis ya. Kemudian ada power window switch, kemudian ada power window motor. Baiklah, cara kerja power window sendiri itu yang dimana pada supir ini terdapat 5 tombol, yang dimana ada tombol untuk pengunci kaca, dan kemudian ada tombol untuk supir atau kaca supir, kemudian ada untuk pintu kaca kiri, dan kemudian ada pintu kanan belakang, dan kemudian ada pintu belakang kiri. Yang dimana fungsi dari tombol pengunci kaca ini sendiri ialah mengunci kaca agar kaca tidak dilakukan naik turun secara berulang atau secara berterus-terusan. Yang dimana dengan kita menekan ini maka kaca akan terkunci, dan ketika kita menekan tombolnya maka kaca tersebut tidak akan berpengaruh atau tidak bekerja, dikarenakan kita telah menekan tombol penahannya. Apabila kita telah melepaskannya lagi, maka dengan kita menekan ini switchnya ke bawah ataupun ke atas, itu sudah kembali berfungsi sempurna. Dan kemudian untuk tombol yang sebelah kanan ini ialah itu untuk menurunkan dan menaikkan kaca sebelah kanan supir. Ini mana di sini ketika kita mengarahkan ke atas maka itu akan naik, dan kemudian kita akan mengarahkan turun, dia akan turun. Dan untuk tombol di kiri sendiri ialah itu untuk pintu depan bagian kiri, yang dimana fungsinya sama. Ketika naik kaca akan naik, dan kemudian tombol ditekan ke bawah maka akan turun. Dan sama kejadiannya dengan tombol kanan belakang dan kiri belakang. Ketika di atas kan naik dan kemudian diturunkan bakalan turun. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang door lock atau central lock, yang dimana di central lock ini sendiri yaitu berfungsi untuk mengunci pintu agar tidak mudah, atau mengunci pintu agar tidak terbuka saat yang tidak diinginkan. Seperti ketika kita menekan tombol untuk lock, maka ketika kita menekan gagangnya ini, maka dalam posisi terkunci, maka tidak akan bisa dibuka. Apabila sudah kita tekan kembali kepada posisi semula atau membuka kuncinya, maka ketika kita menarik tuas ini, maka dia akan kembali berfungsi. Ketika kita akan membukanya, kita akan menarik ini dan pintu akan terbuka. Fungsi dari lock door ini sangat berguna sekali apabila ketika kita membawa anak kecil ketika di dalam mobil, yang dimana anak kecil tersebut terbiasa lasak kan. Jadi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita dapat mengunci pintu dengan door lock ini. Kemudian yaitu komponen-komponen dari door lock system atau central lock, yang dimana terdapat pertama ialah manual switch yang seperti di sini, kemudian ada door lock switch, kemudian ada door unlock switch, unlock switch, kemudian ada door control solenoid, dan kemudian door control relay. Yang dimana untuk manual switch sendiri berada di sini. Kemudian ada untuk door lock switch itu ada di pintu masing-masing.
yang di dalam ini, dan kemudian untuk dot control relay berada di dalam ini. Baiklah, untuk kerusakan yang sering terjadi pada pada central lock dan power window ialah kadang-kadang tombol ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Di mana di sini pada mobil ini central locknya sudah keras ya, jadi agak susah untuk ditekan ya. Yang kemudian untuk ada beberapa mobil yang sering terjadi kerusakannya pada tombol ini, yang dimana kadang tombolnya sudah terlalu los dan kadang kita menekannya langsung kaca itu ke bawah. Padahal kalau standarnya itu tidak akan kaca apabila kita turunkan kacanya tidak akan turun secara kencang, melainkan secara perlahan-lahan. Dan begitu juga ketika kita naikkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang EPS atau yang disebut dengan Electric Power Steering. Yang dimana Electric Power Steering ini dikembangkan untuk membantu steering force dengan menggunakan motor listrik tanpa bantuan power dari mesin. Fungsinya merupakan untuk mengontrol momen motor berdasarkan kondisi kemudi agar diperoleh karakteristik kemudi yang optimal dan hemat bahan bakar. Juga untuk EPS ini dapat memudahkan kita dalam memutar setir agar apabila kita melaju dalam keadaan lambat, setir tidak terasa berat. Dan pada IPS ini IPS ini bekerja di mana IPS ini sensitif terhadap gerakan setir apabila kecepatan yang di bawah 60 sampai 80 km per jam, yang dimana di bawah itu maka setir apabila kita gerakkan dia akan bergerak, apabila ke kanan maka akan ke kanan. Makanya mengapa setir akan terasa sensitif apabila kita bawa dalam keadaan rendah. Apabila ketika kita telah membawa mobil di atas 60 sampai 80 ke atas km per jam, maka dari IPS ini akan mati. Yang dimana ini akan membuat sensitif pada setir akan berkurang. Ini berguna untuk mengurangi resiko kecelakaan pada saat berkendara apabila kita mengelakkan suatu halangan di depan jalan ketika kita membawa mobil dalam keadaan 60 sampai 80 km per jam. Baiklah, untuk keuntungan IPS sendiri ialah itu membuat konsumsi bahan bakar lebih hemat. Yang kedua ialah ramah lingkungan. Yang ketiga meningkatkan performa mesin. Kemudian performa kendaraan, yaitu power mesin tidak digunakan untuk menjalankan power steering sehingga performa akselerasi lebih meningkat. Kemudian dalam pembongkaran dan pemasangannya sangat mudah gitu untuk EPS. Dan kemudian untuk EPS ini ada 3 model. Yang mobil yang saya lakukan observasi ini yaitu merupakan IPS tipe kolom assist, yang dimana untuk menandakannya bahwasanya kalau yang menggunakan tipe kolom assist itu terdapat motornya di sini. Kemudian pada mobil Agya itu menggunakan tipe kolom assist, yang dimana kemudian dijalankan oleh motor elektrik yang dipasang pada steering. Kolom juga clutch, mekanisme reduksi, worm gear, dan torque sensor. Keunggulan dari IPS tipe kolom ini yaitu konsumsi bahan bakar lebih irit, rancangannya lebih mudah, dan bebas oli dan ramah lingkungan. Kelemahannya ialah handling power steering kurang unggul karena kemampuan putar balik kemudi yang kurang. Kemudian momen kurang cukup untuk kendaraan kelas sedang dan besar. Kemudian ada tipe IPS tipe pinion assist atau PEPS, yang dimana kemudian dijalankan oleh suatu motor listrik yang dipasang pada pinion gear, termasuk juga clutch, mekanisme reduksi, worm gear, dan torque sensor. Keuntungan IPS tipe pinion ini ialah konsumsi bahan bakar juga lebih irit, rancangan yang mudah, dan bebas oli dan ramah lingkungan. Kemudian untuk kelemahannya
sama seperti kolom tadi, IPS tipe kolom asis tadi, yang dimana kelemahannya handling power steering kurang unggul karena kemampuan putar balik kemudi yang kurang. Kemudian diperlukan kemampuan mengemudi yang lebih baik dan motor daya inersia yang kecil, dan momen kurang cukup untuk kendaraan kelas sedang dan besar. Berarti untuk IPS tipe minion ini tidak cocok untuk tipe kelas mobil yang sedang maupun besar. Kemudian tipe selanjutnya ada tipe IPS tipe rack assist, yang dimana kemudi dijalankan oleh motor listrik yang dipasang pada rack yang ada pada gear juga dipasang mekanisme reduksi, yaitu ball nut dan ball screw dan torque sensor assembly. Ini biasanya untuk IPS ini digunakan pada kendaraan kelas sedang dan besar. Berarti untuk rack assist ini cocok untuk di mobil tipe besar dan sedang. Keunggulannya masih sama, yaitu konsumsi bakar lebih irit, bebas oli dan ramah lingkungan, dan desain kemudi yang lebih mudah. Kelemahannya masih sama juga dengan yang kolom dan pinion tadi, yang dimana kelemahannya ya handling power steering kurang unggul karena kemampuan putar balik kemudi yang kurang. Kemudian momen kurang cukup untuk kendaraan kelas sedang dan besar. Namun ini pada tipe IPS tipe rack assist ini high performance-nya direkomendasi untuk kendaraan kelas sedang maupun kelas besar, dan diperlukan kemampuan mengemudi yang lebih baik dan motor yang daya inersianya kecil. Dan konstruksi IPS tipe kolom sendiri seperti kita lihat ini, ini setir, kemudian ini motor hidroliknya, motornya, electric power steeringnya, kemudian ini akan diteruskan ke bawah dan keluar pada setirnya. Dan pada bagian ban dapat kita lihat nanti pada komponen-komponen selanjutnya untuk power steering. Baiklah, cukup sekian penjelasan observasi saya, melakukan observasi saya pada bengkel servis yang berada di kami ini. Apabila saya masih ada kekurangan dalam penjelasan tadi dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mewawancara salah satu mekanik dari Mitsubishi pada PT Super Fajar. Di mana pertanyaan pertama ialah apa saja kerusakan yang terjadi pada power window, Pak? Yang pertama itu dari segi elektrikal ada beberapa faktor penyebab terjadi kerusakan di power window ya. Yang pertama itu dari arus. Biasanya bermula dari fuse-nya. Cek fuse-nya putus atau tidak. Yang kedua itu dari komponen motor power window-nya. Biasanya terus yang ketiga itu dari mekanikalnya seperti link power window-nya. Yang keempat itu dari switch power window-nya. Mungkin itu saja yang dicek biasanya. Baiklah Bang, untuk selanjutnya, apakah perlu dilakukan servis rutin pada electric power steering? Jika perlu, berapa jangka waktu untuk melakukan servisnya, Bang? Untuk servis rutinnya tidak ada, namun jika kendaraan dilakukan periodical maintenance, maka dilakukan pemeriksaan menyeluruh ya pada kendaraan. Jika tidak ada pemeriksaan untuk jangka waktu ataupun dilakukan servis rutin. Baik, Bang. Baiklah Bang, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga, komponen apa saja yang sering terjadi kerusakan pada sistem ABS, Bang? Yang paling terjadi kerusakan pada sensor ABS yang menyebabkan adalah seperti kotor pada komponen sensor ABS atau terkena air, biasanya seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bang. Pada Mitsubishi, mobil apa saja yang telah dilengkapi dengan sistem M-Effect, Bang? Jadi pada Mitsubishi pada awalnya itu mobil Grandis ya, terus dilanjutkan Mitsubishi Mirage, Outlander Sport, Expander, terus X-Cross, yang terakhir itu Export yang baru keluar sekarang. Berarti awalnya dari Grandis ya, Bang? Ya benar, dari Grandis, terus dilanjutkan sampai Mirage, Outlander Sport, dan selanjutnya. Baik Bang, terima kasih atas waktunya untuk sesi wawancara ini, Bang. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf ya, Bang.